Ya, 309 tahun. 309 tahun. Jadi Ashabul Kahfi disinilah tempat mereka tertidur selama 309 tahun. Wafitani Syams matahari waktu syuruk masuk. Jadi matahari terbit itu cahayanya bisa muncul dari sini. Matahari waktu ghurub masuk kembali. Matahari terbenam masuknya dari pintu, langsung dari arah sana. أيضا كان مع أصحاب الكهف هم كانوا 7 فتية صغار فتية أعمارهم بين 12 سنة إلى 18 سنة. Jadi Ashabul Kahfi itu umurnya antara 12 sampai 18. Jadi masih muda-muda banget. Awalnya mereka dizolimi oleh raja di Romawi, mereka lari ke sini dan ditidurkan di tempat ini sebanyak 7 orang selama 309 tahun dan ditemani oleh satu anjing. Al-Qatna yang silbar. Dan satu anjing itu tidurnya di luar. Saat 309 أيقظهم الله كما هم ما تغيرت أفكارهم كما ناموا قاموا أصحاب الكهف وخرج واحد إلى مدينة الرحمن وسط المدينة شراء طعام. Jadi mereka ditidurkan 309 tahun, mereka nggak ada yang tahu, mereka berasa tertidur cuma satu malam. Pagi-paginya ada satu orang di antara mereka yang masih punya uang koin kerajaan Romawi. Mereka keluar belanja dan kaget. Semua orang kaget, percaya nggak percaya, mereka semua terkejut karena uang koin itu berasal dari ratusan tahun yang sudah. Jadi saat itu raja, di saat orang semua gempar, ada orang yang hidup dari 309 tahun sebelumnya, berita itu sampai kepada raja. Akhirnya didatangi oleh raja, namun raja nggak masuk. Salah satu orang dari Ashabul Kahfi yang tadi belanja, dia bangunin temannya dan mereka semua kaget. لما دخلوا أخبر أصحابه في هذه القصة طلبوا من الله عز وجل أن يتقطع لعنة الله في هذا المكان. Allahu Akbar. Setelah 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah dan yang tadi yang saya ceritain satu masuk, mereka ngabarin ke yang lain, mereka nggak minta apa-apa, mereka minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah langsung matikan mereka saat itu juga. Karena mungkin menurut mereka dengan mereka dilindungi, diamankan oleh Allah itu sebuah anugerah yang cukup. فحفر لهم مقابر ودفنوا فيها وبنى لهم أفضل مسجد في الأردن فوق الكهف. Nah, mereka oleh raja tersebut langsung dikuburkan di sini dan dibangun masjid di atasnya, yang seperti kita lihat tadi. Mungkin luar Abadori dan Mustaman Antisasi هذا بعد أصحاب الكهف تاريخه على مدى عصور الإسلامية أموية سلطانية مملوكية. Jadi ini adalah barang-barang yang sempat mereka bawa. Mereka tertidur dengan barang-barang yang terbawa 309 tahun sebelumnya. Jadi mereka, subhanallah, 309 tahun hidup mereka melalui 3 masa, 3 raja. Raja Umayyah, Abbasiyah, dan Trojaniyah. Dan ini salah satu bukti yang masih disimpan. Ini adalah pohon zaitun yang sempat mereka bawa dari 309 tahun di mana mereka hidup. Dan di masa Umayyah, di saat mereka itu juga hidup, dalam keadaan tertidur, ada batu yang masih tersimpan dan tertulis La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم.
Subhanallah, inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak hanya sekedar menidurkan, Allah mematikan orang yang hidup dan menghidupkan orang yang sudah mati. Inilah Allah dengan segala kebesaran, dan semoga episode Ashabul Kahfi ini bisa menjadi pelajaran yang berharga, menambah iman kita, mempertebal keyakinan kita, yakin kepada kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. حياكم الله مشاهدين في إندونيسيا. هذا المكان يأتي أشخاص كثيرين من إندونيسيا. Jadi dari Asia, Allahu Akbar, tempat ini dikunjungi satu hari paling sedikit 50 orang dari Asia, termasuk Indonesia. Ya Rabbana, mudah-mudahan saudara kita di seluruh tanah air Indonesia yang punya rezeki terpanggil juga untuk mendatangi tempat ini, Ashabul Kahfi, sehingga menjadi hikmah untuk kita semua. Hayakumullah. Syukran ya mu'tasim billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat lagi. Ada. Wah, alhamdulillah. Semua yang ngikutin JKM 3 Negeri Para Nabi jadi tahu dong kisah bagaimana Allah menidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua tersebut. Nah, kalau kita lihat di depan gua ini ada fondasi bangunan, tapi sudah nggak kepake. Ini awalnya adalah masjid. Jadi uniknya gini, ketika masjid ini dibangun, mereka nggak tahu kalau ternyata di dalam gua itu ada 7 orang yang sedang tertidur. Subhanallah. Terus ada satu lagi nih ilmu buat kita. Ada perbedaan antara ghara dan al-kahfi. Karena kahfi itu bahasa Arab, cave. Artinya satu lubang, satu tempat yang dibuat sengaja oleh manusia. Kalau goa atau ghara itu alami. Contoh gua Hiro. Itu memang sudah dari sana ya seperti itu. Ya itu sedikit ilmu aja lah. Nah mudah-mudahan tempat ini menyimpan banyak hikmah buat kita semua. Jauh-jauh sudah kita kesini tidak lain agar setiap pemirsa Global TV bisa mengambil hikmah dari kisah Ashabul